وأمنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها معه الجنة فإنه أول من يدخل آمين وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها ومحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب تجعل في مجلسنا هذا أحدا الله إلا وصلت آمين وسترت من ذي المغفرة عيوب اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور آمين صرنا من أصحاب القبور آمين آمين ووفقنا لعمل صالح يبقى السلام على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون بسم الله الرحمن الرحيم الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya marilah kita ikuti bersama siloloa dari Ketua Majelis Salim Ar-Rahmah kepada Ibu Askia Ismail. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hudah. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadah, terima kasih atas kesediaan waktu untuk memenuhi undangan kami. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ar-Rahmah Bina Insani, juga selaku penasehat Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Ibu Hajah Nursiadul Haris SE MSI, Ketua Majelis Ta'lim Nurul Ihsan beserta anggota yang kami hormati, Ketua Majelis Ta'lim Jamul Fawaid beserta anggota yang kami hormati, Ketua Majelis Ta'lim An-Nadofah beserta anggota yang kami hormati, Ketua WIA Kota Ternate atau yang mewakili beserta anggota yang kami hormati, pengurus dan anggota Majelis Ta'lim Ar-Rahmah yang saya banggakan. Puji syukur
senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, utamanya nikmat keafiatan, sehingga pada hari ini kita berkesempatan hadir di tempat ini pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2025, 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kami sampaikan kepada jamaah tamu undangan yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Semoga langkah kaki semua menjadi saksi yang akan mempererat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Terima kasih juga yang tak terhingga kami sampaikan kepada pengurus beserta anggota Majelis Ta'lim Ar-Rahmah atas partisipasinya, baik moral maupun material, hingga terlaksananya acara di pagi hari ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan dalam mendukung kegiatan ini diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sururi mutaqabilin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sakaf, dan mohon perkenaannya dapat dihadiri dengan pembacaan doa dan segala takziah Islam. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayatan man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du, yang saya muliakan, saya hormati pimpinan Ketua Yayasan Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Ibu Haja Nursia beserta seluruh keluarga dan anggota Majelis Ar-Rahmah, seluruh Majelis Ta'lim yang hadir di pagi yang mulia ini, juga Ketua Wiyah dan yang mewakili, dan seluruh hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diangkat adalah meneladani adab dan akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menuntut ilmu. Nah, yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah belajar. Rasul tidak pernah belajar kepada seorang manusia. Gurunya Nabi itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang tidak boleh ada makhluk, baik manusia, jin, malaikat, yang posisinya sebagai guru dan muridnya Nabi Muhammad, itu gak boleh. Rasulullah selalu menjadi guru. Innama bu'ithtu mu'allimah. Saya diutus oleh Allah menjadi seorang guru.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaikal 'azima. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Allah yang secara langsung mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad, sehingga dalam undang-undang kenabian seluruh para nabi itu secara hakikat diharamkan berguru kepada manusia, karena posisi mereka adalah manusia yang paling tertinggi. Nah, sehingga sebagian ulama ketika mengartikan kata ummi, ya Nabiul Ummi, kan gelarnya Nabi kan Al-Ummi. Al-Imam Al-Qasim dalam kitab Mahasinul Ta'wil mengatakan arti al-ummi adalah lam yuhassil ilma min bashar, tidak mendapatkan ilmu dari seorang manusia. Jadi gurunya Nabi adalah Allah secara langsung. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaikal 'azima. Akan tetapi Nabi memberikan ilmu kepada kita. Bagaimana jika kita ini menuntut ilmu kepada seorang guru? Ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika kita belajar, terutama ilmu agama, kepada seorang guru, yang pertama adalah tanamkan rasa cinta kita kepada guru kita. Mahabbah itu satu hal yang wajib bagi seorang murid jika ingin meraih ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, muliakan sang guru. Imam Nawawi diceritakan ketika ingin menuntut ilmu kepada seorang guru, sebelum beliau bertemu sang guru, beliau sedekah. Ketika beliau bersedekah, beliau berniat, ya Allah, dengan sedekah ini tutup kekurangan guruku di mataku, sehingga yang aku lihat adalah kesempurnaan sang guru. Ini adab. Dan kadang-kadang pengaruh orang tua itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap anak yang sedang belajar. Banyak ulama-ulama terdahulu, orang tuanya itu bukan ulama, bahkan banyak yang pedagang, ya. Kita kenal Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Al-Imamul Bukhari, ayah beliau itu bukan ulama, bukan orang yang min ahlil ilm, tapi seorang pedagang kain. Akan tetapi sang ayah sangat mencintai ilmu dan sangat mencintai para ulama. Beliau bertemu dengan imam-imam besar di masa itu seperti Imam Malik bin Anas, Hammad bin Salamah, kemudian juga Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Dan setiap bertemu dengan para ulama, beliau sangat menghormati para ulama-ulama tersebut. Dan beliau di majlis itu berdoa, ya Allah, semoga anak saya seperti ulama fulan. Setiap majlis yang dihadiri, setiap guru yang beliau kunjungi, setiap ulama yang beliau datang untuk silaturahmi, selalu beliau berdoa agar berharap anak beliau seperti mereka. Akhirnya Allah Ta'ala berikan rezeki, lahir anak yang bernama Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi, yang terkenal sampai saat ini sudah 1000 tahun lebih. Kitabnya Sahihul Bukhari menjadi kitab hadis rujukan sedunia, khususnya dari kelompok dan golongan ahli sunnah wal jamaah. Beliau asalnya di Uzbekistan, di Bukhara. Nah, ini buah daripada apa? Ketika seorang murid belajar kepada sang guru, maka orang tuanya juga posisinya sebagai murid terhadap guru tersebut. Realita yang terjadi, kadang-kadang orang tua tidak menaruh hormat kepada guru dari anaknya. Ini yang akan menghalangi ilmu tersebut. Ilmu agama ini
bukan seperti ilmu matematika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu agama yang benar ini dia bersanad, dia bersambung dari satu guru ke guru hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu yang Nabi warisi ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Dan salah satu ilmu yang Nabi warisi adalah ilmu akhlak, ilmu adab. Bahkan dikatakan al-akhlaq fawqal ilm. Akhlak itu di atas ilmu. Wal adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Sehingga inilah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diteruskan oleh para ulama dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita di saat ini, dan sanadnya masih terjaga. Al-ulama warasatul anbiya, ya, para ulama pewaris para nabi. Kemudian adab berikutnya niat. Ketika niat belajar, untuk apa kita belajar ilmu agama ini? Setelah kita meraih ilmu ini, lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya sekedar mendengar saja? Setelah itu kita pulang ke rumah? Ataukah setiap ilmu yang disampaikan ada tuntutan, yaitu mengamalkan? Itu bagian dari adab juga, yaitu ilmu yang kita dapat, kita berusaha mengamalkan. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan al-ilmu bila amal junun wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal adalah satu kegilaan. Amal tanpa ilmu tidak akan bisa sempurna amal itu. Saling membutuhkan. Oleh sebab itu, kita ketika mendengar satu faedah keilmuan, kita berusaha mengamalkan sedikit demi sedikit. Ya. Qadaman ala qadamin bizidin auza'i. Ada niat mengamalkan, dan ketika belajar niatnya karena Allah. Melakukan semua amal ibadah, niatnya adalah lillah. Ini yang nanti punya pengaruh besar bagi diri kita. Ketika kita mendapatkan ilmu yang Nabi katakan ilmu yang bermanfaat, itu didasari dengan niat yang ikhlas dalam belajar. Nah, ini beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju ke surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis yang agung dari sisi nama, Majlis Ar-Rahmah. Ar-Rahmah ini adalah satu nama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Ar-Rahmah itu namanya Nabi, artinya kasih sayang, Ar-Rahmah. Juga namanya Allah. Di Al-Quran 114 surat, 6.666 ayat, semuanya kita baca basmalah. Di surat Fatihah wajib. Di surat-surat yang lain sunnah, kecuali surat At-Taubah makruh. Di situ kita sebut sifat Allah atau nama Allah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dari kata itu. Ar-Rahim juga Ar-Rahman atau Ar-Rahman Ar-Rahim, berakar kata yang sama dari kata Ar-Rahmah yang artinya kasih sayang. Hubungan kasih sayang sesama keluarga atau sahabat kita biasa sebut dengan silaturahim. Ar-Rahim juga itu adalah akar kata yang sama dari kata Ar-Rahmah, menyambung kasih sayang. Inna rahima muta'allaqah bil arsh taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Kasih sayang itu terikat di atas arsh, kata Nabi SAW. Ar-Rahim
dan dia diizinkan berbicara. Dia mengatakan setiap saat, siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskannya. Nah, ini semua berangkat dari kata Ar-Rahman. Makanya ini nama-nama yang sangat agung. Ya. Termasuk nama Allah, begitu juga sifat Allah, dan Ar-Rahman juga termasuk nama Nabi dan juga sifat Nabi. Al-Imam Nawawi mengatakan ghalibu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam innama hiya sifatun kal-aqib wal hashir wal khatim. Setiap nama-nama Nabi selain nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Ahmad yang dikenal dengan nama beliau, maka semuanya itu berposisi sebagai sifat yang menerangkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, seperti Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatib. Fa itlaqul ismi 'alaiha majaz, maka menyebutkan nama Nabi yang berupa sifat-sifat tersebut itu adalah kiasan, majaz. Nah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala dengan lugas menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul di alam ini kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Di situ rahmat yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat. Wa fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatul muhdah." Sesungguhnya saya adalah rahmat, kata Nabi, yang Allah hadiahkan kepada kalian. Rahmatnya Nabi di sini disebutkan di dalam hadis yang lain, innallaha ta'ala khalaqa mi'a rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmah. 100 kasih sayang. 99 Allah simpan. Di akhirat satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Dengan sebab satu rahmat itu, seorang ibu bisa menyayangi anaknya, ayah bisa menyayangi anaknya. Begitu juga hewan buas sekalipun, ketika dia memiliki anak, sifat buasnya hilang. Yang ada adalah sifat rahmat. Itu hanya satu bagian yang Allah bagikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Yang 99 Allah simpan di akhirat. Dan yang 99 ini disimbolkan adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad kasih sayangnya itu universal, ya, universal, syamil, universal, syamil, mencakup segala sesuatu. Dalam hadis kita lihat Nabi dengan hewan, rahmatnya dengan hewan luar biasa. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad ada sahabat mengambil anak-anak burung di satu pohon, kemudian disembunyikan di lengan baju mereka. Nabi sedang duduk pada waktu itu di satu tempat, tiba-tiba datang seekor burung betina, dan burung ini seakan-akan berbisik di telinga Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi katakan, siapa yang mengambil anaknya? Kata Nabi. Dia mengadu bahwa anaknya ada di antara kalian yang mengambilnya. Maka sahabat tersebut mengatakan, saya wahai Rasul. Kata Nabi, kembalikan ke sarangnya. Itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada hewan. Begitu juga rahmatnya kepada manusia. Nabi mengatakan, saya ini diutus oleh Allah ingin menyelamatkan kalian seluruhnya, manusia tanpa terkecuali, bukan hanya Islam, ya non Muslim juga. Dalam hati Nabi ingin menyelamatkan mereka, tapi caranya harus mereka masuk Islam. Seperti saya memeluk seseorang di antara kalian dengan erat, yang di hadapan kalian ada api. Saya peluk kalian, jangan sampai kalian masuk ke dalam api itu, tapi kalian yang melepaskan diri dari saya, dan kalian yang meloncat ke dalam api tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu terkecuali sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Dan kasih sayang Nabi, saya katakan tadi, universal.
Kasih sayangnya kita terbatas di dunia. Istri sayang sama suami, suami sayang sama istri. Anak sayang sama orang tua juga sayang sama anak. Sayangnya ini tidak abadi di sini. Di akhirat nanti jika ada salah satu yang memang berada dalam neraka, dia akan menuntut. Sekalipun itu orang tuanya. Bahkan dia katakan, wahai Allah, kau masukkan saya ke dalam neraka. Sedangkan orang tua saya kau biarkan masuk ke dalam surga. Padahal sebab mereka lah saya masuk ke neraka, kata anak. Coba lihat. Yauma yafilur mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin yawma idin sya'nun yughnihi. Itu ayat Al-Qur'an, ibu-ibu. Di hari kiamat istri, suami, anak semuanya lari. Kenapa? Saling tuntut. Kalau ini tidak soleh dan tidak solehah. Nah, insya Allah semua di sini soleh dan solehah. Kalau yang meninggal, insya Allah anaknya anak yang soleh. Maka sebaliknya anak ini akan memberikan syafaat. Tapi kalau anak ini, na'udzubillah min dzalik, berada dalam neraka, dia tidak akan biarkan orang tuanya itu, sekalipun orang tuanya baik, dia akan menuntut orang tuanya juga ikut dia masuk ke dalam neraka. Rahmatnya hilang mungkin, kasih sayangnya tidak ada mungkin. Nah ini tentu para fuqaha mengatakan orang tuanya sudah mendidik dengan baik, tapi anaknya ini memang sampai usia balik tidak berubah-berubah, kemudian na'udzubillah meninggal dalam keadaan tidak baik, orang tuanya sudah tidak dituntut lagi. Karena orang tuanya sudah berusaha mendidik, sudah masukkan ke pesantren, di rumah juga sudah dididik. Tapi ujung-ujungnya anak ini tidak baik, sudah itu gugur kewajiban, tidak ada tuntutan. Allah Maha Adil. Ya, wala yazlimu rabbuka ahada, bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi siapapun. Tapi yang menjadi masalah ketika orang tua ini tidak peduli lagi dengan pendidikan anak, terutama pendidikan agama, sehingga anak ini tumbuh dalam keadaan kebodohan. Masalah wudhu tidak paham, masalah sholat tidak paham, bahkan dengan enteng yang meninggalkan sholat, dan orang tuanya mengabaikan sejak usia anak-anak dan tidak ada perhatian khusus untuk mendidik anaknya. Maka orang tua yang semacam ini kelak nanti anak masuk neraka dituntut, sekalipun orang tuanya orang tua yang baik. Karena mendidik anak hukumnya wajib. Mendidik anak hukumnya wajib. Adibu auladakum bi thalathi khisal. Sayyidina Ali mengatakan, didiklah anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Yang kedua adalah hubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga qiraatil Quran, mengajarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, ini makna secara khusus, tapi secara umum juga mendidik anak agar bisa paham tentang hukum Islam. Karena kewajiban dia ketika usia balik sudah ada tuntunan wajib sholat 5 waktu, maka wajib memahami ilmu tentang sholat, tentang wudhu, dan seterusnya. Nah ini mudah-mudahan menjadi perhatian bersama, dan insya Allah majlis ini tambah besar, tambah berkah, wa istiqomah di dalam ikut andil berdakwah di Ternate. Nah orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat khusus, ya kalau syafaat itu insya Allah dapat semuanya umat Nabi. Cuma syafaat macam-macam, ada syafaat yang Nabi keluarkan umatnya sudah dalam neraka diazab baru dikeluarkan. Ya, jangan sampai kita dapat syafaat yang seperti itu, sudah diazab di neraka dikeluarkan oleh Nabi. Ya. Tapi yang harus kita cari sesuatu yang lebih tinggi daripada itu, bukan sekedar syafaat, yaitu membersamai Nabi SAW, ikut di barisan Nabi dan ikut memberikan syafaat. Bukan hanya menerima syafaat, tapi kita berusaha mencapai level di mana kita yang menjadi penyebab memberikan syafaat kepada orang lain. Ini yang perlu. Kadang-kadang syafaat ini kalau disampaikan kepada orang yang memang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan agama, akhirnya jadinya santai-santai, nanti kan dapat syafaat Nabi. Ya, sholatnya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya apa yang terjadi? Dia gurur, tertipu. Ya,
Padahal kalau kita mengkaji lebih dalam, ada beberapa golongan kaum muslimin, kata Habib Abdul Haddad ya, dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, merasa aman ketika hidup di dunia dengan Islamnya dia. Saya sudah Islam, kalau sudah Islam kan pasti masuk surga. Sekalipun masuk neraka tetap masuk surga. Ini disampaikan ke orang-orang yang jahat tambah jahat ya. Kan tetap masuk surga. Sejahat-jahatnya kita seorang muslim suatu saat tetap akan keluar dari neraka dan masuk surga. Al-Habib Al-Haddad mengatakan benar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu Nabi katakan dalam hadis, siapa yang punya iman walaupun seberat biji atom dzarrah atau biji sawi dalam satu riwayat itu dikeluarkan dari neraka. Benar, itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi kata Al-Habib Al-Haddad, orang yang ketika hidup di dunia dia meremehkan perintah-perintah Allah, dia meremehkan perintah-perintah Rasul, dia tidak sungguh-sungguh di dalam menempuh jalan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, dikhawatirkan ketika menjelang wafat Allah cabut keimanannya sehingga dia meninggal bukan dalam keadaan Islam. Nah, ini yang harus ditakutkan. Nah, ini sebabnya adalah dosa demi dosa, kelalaian demi kelalaian. Itu. Maka kita berharap majlis ini adalah wasilah. Ya. Kita maulid acara yang besar setahun sekali. Tapi bisa maulid ini kita bawa dalam hidup setiap hari. Di rumah kita hidupkan Nabi Muhammad SAW. Dengan kita menghidupkan ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau. Di mana tempat kita sebut tentang beliau. Kita salawat kepada beliau. Ada Kiai Taifur Mawardi baru meninggal beberapa hari yang lalu. Murid senior daripada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Juga guru daripada Abu Ya Habib Abu Bakar bin Hasan al-Atas al-Zabidi. Itu beliau setiap saat bermimpi Nabi SAW. Nah, ini harus jadi cita-cita kita. Selama ini kita belum pernah bermimpi Nabi, berarti ada yang salah dengan kita. Kalau kita hanya menyatakan cinta lewat lisan, tapi hakikatnya di dalam mimpi pun tidak pernah kita melihatnya, berarti cinta kita ini masih dusta. Karena orang yang benar-benar mencintai Nabi, paling kurang sekali seumur hidup pernah melihat Rasul SAW di dalam mimpinya. Itu rumusan yang sederhana. Maka yang ada adalah merasa kurang dan kurang. Tidak merasa lebih baik dan baik. Memperbaiki. Kita kalau ingin melihat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, dan Nabi mengatakan celaka orang yang tidak melihatku di hari kiamat, wa illun liman lam yarahi yaumal qiyamah. Maka kita jaga pandangan kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga pandangan kita dari memandang orang dengan pandangan meremehkan. Jaga pandangan mata kita dengan memuliakan, mengagungkan sesuatu yang diremehkan Allah dan memandang remeh sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Maka seperti inilah mata yang akan bisa memandang Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Lisan kita, kalau kita ingin bisa berbicara dengan Nabi di hari kiamat, maka jaga lisan kita. Tidak kita gunakan untuk memfitnah, menggunjing, al-ghibah, berdusta dan lain sebagainya. Maka lisan ini akan diizinkan oleh Allah bisa berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Tangan kita, yang dimana kita bersalaman dengan beliau, maka jagalah tangan kita di dunia ini. Kita gunakan tangan kita untuk kebaikan dan seterusnya, seluruh sampai pada hati kita. Hati kita ini adalah penentuan yang paling utama, yang dimana ketika seseorang meninggal dunia, hatinya bersih, maka insya Allah ini menjadi penyebab dia meninggal husnul khatimah, dan dia akan diizinkan bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata'a Allah biqalbin salim. Orang yang selamat di hari tersebut adalah orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai macam kotoran hati. Hati yang selamat daripada dosa-dosa hati. Hati yang selamat daripada iri hati, dengki, membenci, dan juga al-kibir, kesombongan, bangga diri, dan lain sebagainya yang bisa mengotori hati kita. Dan itu adalah penyebab seseorang meninggal dalam keadaan sul khatimah jika dia membawa kotoran-kotoran hati. Nah, inilah goyah. Ya, majlis adalah perantara, tapi tujuannya adalah mengenal Nabi. Tujuannya adalah memunculkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Tujuannya adalah ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW.
menjalankan hukum-hukum Nabi Muhammad SAW, mengagungkan simbol-simbol kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan memuliakan agama ini dan menerapkan seluruh hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya tutup khitaman. Ada yang pernah disampaikan oleh Buya Kiai Haji Thaifur Mawarni, ya. Beliau ini mudah sekali bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalam hadis dikatakan man ra'ani fil manami fasayarani yaqdha fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka suatu saat dia akan melihat aku dalam keadaan nyata. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Wa fil riwayah, dalam riwayat yang lain, man ra'ani fil manami fasayarani haqqa. Siapa yang pernah melihat aku di dalam mimpi, maka sungguh benar-benar dia telah melihatku, kata Nabi Muhammad SAW. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin dalam kitabnya Tafsirul Ahlam, yang dinukil dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik, mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami lan yadkhulan nar. Siapa orang yang pernah melihat aku di dalam mimpi, dia tidak akan mungkin masuk neraka. Ini lebih tinggi dari syafaat, ibu-ibu. Ya, kenapa berharap syafaat? Yang nanti syafaat itu masih nanti di hari kiamat. Dan syafaat juga bermacam-macam bentuk. Tapi kalau kita raih ini, itu sudah di atas syafaat. Ketika hidup pernah bermimpi Rasul SAW. Kata Nabi apa? La yadkhulan nar, dia tidak akan masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka, udah gak butuh syafaat. Kalau tidak butuh syafaat, berarti dia adalah orang yang diizinkan oleh Nabi memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, beliau kasih ilmunya. Bagaimana sih tips agar kita bisa bermimpi Nabi SAW? Karena ini pelakunya sudah mengalami, sering bermimpi Nabi. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu diceritakan ketika melakukan satu keputusan, ada perkara, kemudian mau memutuskan satu perkara tersebut, beliau minta kepada sang murid, yaitu Ifud, kamu istikharah, kemudian nanti kalau malamnya kau mimpi bertemu Nabi, sampaikan kepada Nabi, ini masalah saya seperti ini. Bagaimana menurut Nabi SAW tentang masalah ini? Kalau Nabi putuskan, saya akan laksanakan. Jika Nabi memberikan saran yang lain, saya akan memilih saran yang lain. Ini sang guru kepada murid. Bahkan beliau punya sumur di Rusaifah, di tempat ribatnya Sayyid Muhammad. Di situ dulu sulit air. Akhirnya mimpi bertemu Rasul. Rasul mengisyaratkan di tanah di sini ada mata air, kamu gali. Dan lokasinya tidak jauh dari ribat tersebut. Ribatnya Sayyid Muhammad di Rusaifah, di kota Makkah. Digali, besok harinya digali, ada air. Hanya beberapa meter keluar mata air. Dan sampai sekarang dinamakan Sumur Thaifur. Dinamakan dengan nama beliau. Beliau berguru kepada Kiai Abdul Hamid Semarang dan juga Kiai Ali Ma'sum, kemudian lanjut belajar kepada ayah beliau juga seorang kiai, dan lanjut di Rusaifah di tempatnya Abu Sayyid Muhammad lebih dari 10 tahun menimba ilmu di tangannya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Nah, beliau mengatakan begini, ibu-ibu, tips agar mudah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini momentum bulan Maulid. Ya, coba kita atur agenda khusus. Satu hari berapa salawat nih? Hebat. Ya, berapa ribu? Ya, kemudian kita atur agenda lagi, baca buku-buku tentang Nabi, Sirah Nabawiyah, biografi Nabi Muhammad. Kata beliau Kiai Thaifur, penyebab mimpi kepada Nabi yang pertama, tentu syarat pertama itu harus banyak membaca salawat. Para ulama mengatakan setiap hari kalau kurang dari 300 itu sudah masuk kategori orang kikir kepada Nabi dalam bersalawat. Kalau 300 ya, berarti harus lebih dari 300. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, kata Nabi. Orang kikir adalah ketika namaku disebut di sisinya dia tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Agrabun nas fi yaumal qiyamah aktsaru alayya salatan.
manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan yang lahir tahun 209 wafat 279 itu. Itu yang pertama, salawat. Tapi salawat saja tidak cukup. Apa kata beliau? Ditambah yang kedua, banyak membaca biografi hidupnya beliau sehingga kita bisa ada bayangan. Orang yang sudah sering membaca biografi kehidupan Nabi, maka ketika dia sering membaca, bisa dia membayangkan. Tapi kalau tidak ada ilustrasi bacaan, bagaimana dia bisa bayangkan? Informasi tentang Nabi pun dia tidak pernah ceritahu. Maka cara yang kedua, banyaklah membaca sirah nabawiyah. Dan saya ingatkan juga, sirah nabawiyah harus dipilih-pilih juga, karena sekarang macam-macam model. Ada sirah nabawiyah yang justru merusak Nabi Muhammad di situ. Nama baik Nabi Muhammad dirusak di situ. Ya, kalangan orang-orang orientalis, walaupun tidak semua ya. Ya, ini Meris Kimmel itu beberapa karangan beliau tentang biografi Nabi itu cukup baik ya. Padahal beliau seorang orientalis dan ada yang mengatakan meninggal dalam keadaan Islam. Ada juga sirah nabawiyah yang memang di situ menjelekkan Nabi. Saya berikan indikator biar kalau model begini jangan dibaca. Ya. Dari awal pembukaan sirah nabawiyah yang dibahas adalah masalah orang tua Nabi di neraka, ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka, Nabi itu manusia biasa, dan seterusnya. Nah, ini sirah nabawiyah yang gak bisa mengantarkan seseorang bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Makanya saya tidak percaya ada pemahaman semacam itu kemudian diceritakan bahwa dia pernah bermimpi Nabi. Itu satu hal yang tidak mungkin, karena dia sedang menyakiti hati Nabi. Bagaimana sih orang tua kita, sekalipun orang tua kita meninggal dalam keadaan bukan seorang Islam, kemudian ada yang setiap hari berbicara membahas bahwa orang tua kita ada di neraka. Kita sebagai anak tersinggung. Hal yang sama bagi seorang anak, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi orang tuanya orang-orang terbaik, ibunya orang terbaik, ayahnya terbaik. Semua yang berkaitan dengan Nabi itu pilihan dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin ada kekurangan di situ. Yang ketiga, kata beliau, banyak membaca hadis-hadis Nabi. Ya, sirah nabawiyah beda. Sirah nabawiyah itu biografi hidup. Kalau hadis-hadis Nabi yang kita baca sabda-sabda beliau. Yang kita baca adalah bagaimana sih perbuatan beliau, bagaimana ketetapan beliau. Itu hadis-hadis Nabi. Nah, orang disebut sebagai pencinta hadis Nabi secara otomatis juga akan menjadi orang yang paling sering membaca salawat. Karena setiap kali menyebutkan Nabi bersabda, maka pasti disusul setelahnya dengan salawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia langsung secara otomatis sebagai orang yang mempelajari hadis Nabi dan juga orang yang paling banyak membaca salawat. Nah, itu ada ulama Afghanistan namanya Syekh Mullah Ali Ghori mengatakan ashabul hadis hum ashabul Nabi. Ya. Orang-orang ahli hadis, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Karena setiap hari yang mereka baca adalah sabda beliau, perbuatan beliau. Nah, tiga ini, kata beliau, tiga hal ini, banyak membaca salawat, banyak membaca biografi hidup Nabi Muhammad, dan yang ketiga, banyak membaca hadis-hadis beliau. Ini adalah cara yang paling ampuh membuat seseorang bisa bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan Allah berikan kita rizki bisa melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dengan tadi cara kita jaga lisan kita, hati kita, semua anggota tubuh kita. Karena Nabi ini manusia yang suci dan disucikan. Jismu tahirun mutahharun, tubuhnya suci dan disucikan. Maka ketika seseorang diberikan rezeki untuk bisa bertemu dengan Nabi, dia juga dalam keadaan suci bersih. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan itu dan tidak wafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur dan sehat walafiat. Kita doakan juga kepada sahibul bait, sahibul majlis Ibu Haja Nursia, semoga panjang umur, sehat afiat, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kemakmuran dalam hidupnya, istiqomah fi awal ibadah, dan seluruh ibu-ibu yang hadir diberikan istiqomah fi awal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا شيئا محروما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الكساري وملك الجاري واجمعني به في كل اطواري وعلى اله وصحبه نور. اللهم من المسلمين في القدس والغزة في كل فلسطين اللهم كن له عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وسنة القاسمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منه أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك كيد أسراهم وفرج عن كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عادلهم. اللهم على بالحول عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عن المسلمين البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian hikmah maulid oleh Al-Mukarram Habib Abdul Rahman bin Kamal As-Sadam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya